Selamat malam, Bapak Ibu, Opa, Oma, anak-anak sekalian. Shalom. Iloyo. Shalom. Ya, begitu dong. Kita sudah masuk tahun 2026. Puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena kasih dan anugerahnya sehingga kita dapat berkumpul saat ini dalam suasana sukacita. Dan yang paling spesial bahwa kita boleh memasuki tahun 2026 dan kita akan memulai kegiatan pelayanan di tahun 2026. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Mari dengan hati bersyukur kita memuji Tuhan dengan penuh semangat sambil kita bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan, oh giranglah. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kini tibalah saatnya kita masuk dalam ibadah. Mari kita persiapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Dan mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita masuk dalam ibadah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah. Di dalam tata ibadah nanti ada ungkapan situasi yang akan dibacakan secara berbalasan. Jemaat dapat mengikuti panduan dalam slide yang ditayangkan. Jemaat yang terkasih, selamat datang
dan selamat beribadah dalam ibadah pembukaan kegiatan pelayanan tahun 2026. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan kita senantiasa diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Christine Jamah Kaunang STH. Hari ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan yang menghantar kita memasuki tahun pelayanan 2026. Kami bersyukur kepada Tuhan memasuki tahun pelayanan 2026. Biarlah kerendahan hati, penguasaan diri, dan semangat sunhodos terus tercermin lewat kerja layan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Dengan semangat intergenerasional, kami siap beribadah kepada Tuhan di tahun pelayanan yang baru. Jemaat, mari berdiri. Kita menghadap Tuhan, memuji namanya dengan penuh sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Allah sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena dalam perkenaan Tuhan kami boleh mengakhiri seluruh aktivitas tugas pekerjaan kami di hari ini. Kalau sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah doa ini. Kami akan memulai ibadah kami untuk memasuki tahun pelayanan di 2026 ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan pada sore hari ini. Biarlah ibadah dan persekutuan ini boleh menjadi sumber kekuatan kami semua untuk melangkah maju, menapaki kehidupan dan di tahun pelayanan 2026 ini. Ampuni kami Tuhan, layakan kami untuk masuk dalam ibadah pada sore hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur 20, pasal 20 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki,
Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu. Dipersilahkan duduk kembali. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kesaksian pujian yang pertama, paduan suara sektor pelayanan 3, dilanjutkan dengan paduan suara seruling. Dipersilahkan untuk maju di depan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama dalam ibadah ini kita mempersiapkan diri kita untuk berada dalam pemberitaan firman Tuhan. Pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat SGDK GPIB, kita membaca dari Habakuk pasal 2 ayat 6 hingga ke 8. Mari mempersiapkan Habakuk pasal 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-8. Setelah kita menemukan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami semua di gedung gereja. Dan kami juga mengucap syukur kami dapat mengikuti ibadah live streaming melalui channel YouTube GPIB Mangamaseang. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersama kami hendak merenungkan firman Tuhan dalam ibadah ini, ibadah pembukaan kegiatan pelayanan di tahun 2026. Kami memohon hikmat bijaksana dari Tuhan, agar ketika kami membaca, kami mengerti, dan ketika kami merenungkan, kami sungguh dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran pemberitaan firman pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Habakuk pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. Yang mengatakan, bukankah mereka sekalian akan melontarkan peribahasa terhadap dia dengan nyanyian sindiran ini? Sungguh celaka orang yang menumpuk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Sampai berapa lagikah? Sampai berapa lama lagikah? Demikian pula orang yang menimbun dirinya dengan barang gadaian. Bukankah dengan sekonyong-konyong akan bangkit para penagih utangmu, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi rampasan bagi mereka? Engkau telah menjarah banyak bangsa, maka semua suku bangsa yang tersisa akan menjarahmu. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan kekerasan terhadap negeri, kota, serta seluruh penduduknya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Apa kabar sektor pelayanan 1? Jawabnya luar biasa, semangat. Begitu semua sektor ya, saya mau dengar suaranya. Apa kabar sektor pelayanan 1? Semangatnya di sana. Apa kabar sektor pelayanan 2? Apa kabar sektor pelayanan 3? Apa kabar sektor pelayanan 4? Luar biasa semangatnya. Apa kabar sektor pelayanan 5? Apa kabar sektor pelayanan 6? Ya. Apa kabar sektor pelayanan 7? Apa kabar sektor pelayanan 8? Apa kabar sektor pelayanan 9? Apa kabar sektor pelayanan 10?
Iya, luar biasa semuanya kita hari ini. Tepuk tangan buat kita semua yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita ini yang agak tidak terlalu menyenangkan ya. Karena tema SGDK-nya seperti ini. Mari coba kita mau lihat bersama-sama apa yang mau diangkat dalam ibadah pembukaan kegiatan pelayanan tahun 2026 di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara temanya begini, pembalasan adalah sesuatu yang nyata. Kita lihat bersama-sama bicara tentang balas dendam ya. Bicara tentang balas dendam ini kenapa jadi begini nih? Ya, ini adalah salah satu racun yang mematikan ya. Bapak Ibu saudara-saudara bicara tentang balas dendam ini adalah salah satu racun yang mematikan. Kenapa dikatakan salah satu racun yang mematikan? Karena kita lihat bersama-sama salah satu motif tertinggi dari seluruh kejahatan yang terjadi. Salah satu penyebabnya adalah motifnya balas dendam. Ya, ingin balas dendam. Saudara-saudara setelah itu baru. Jadi motif yang pertama untuk melakukan kejahatan adalah balas dendam dan setelahnya adalah karena kemiskinan. Balas dendam itu terjadi karena apa? Biasanya ya, karena kita merasa tersakiti. Ya. Biasanya karena kita merasa tersakiti, biasanya juga kita merasa dikhianati. Kita merasa bahwa kita ini adalah pihak yang tidak beruntung. Kita merasakan itu yang amat sangat dalam diri kita, sakit hati yang berkepanjangan, akhirnya timbullah yang disebut dengan balas dendam. Dari balas dendam itu lahir yang namanya kejahatan jemaat Tuhan. Bahkan kita mengatakan begini, balas dendam itu harus lebih kejam dari apa yang dia lakukan sama saya. Ada ungkapan orang seperti ini, kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat dari kamu. Ada ungkapan seperti itu. Motifnya adalah bagaimana kita tidak ingin disakiti. Motifnya adalah kita ingin dihargai. Motifnya adalah saudara dan saya adalah pihak yang harus selalu beruntung. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan senang gak ya kalau kita ini jadi pribadi yang balas dendam? Tidak. Saudara dan saya tahu bersama-sama bahwa Tuhan sangat tidak menginginkan balas dendam itu terjadi. Karena Tuhan itu sangat suka apa yang disebut dengan kerendahan hati, apa yang disebut memaafkan, apa yang dikatakan hidup penuh kasih, itu yang Tuhan inginkan. Tapi kenyataannya hidup kita tidak lepas dari apa yang disebut keinginan untuk balas dendam. Kita lupa sama maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa Tuhan menginginkan kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh kasih. Nah hari ini jemaat Tuhan, mari coba kita lihat bersama-sama. Kalau di tahun 2026 ini ada saudara sekalian yang merasa tersakiti. Ada di antara saudara sekalian yang merasa tidak selayaknya saya diperlakukan. Mari coba memberi tempat pada maaf dan pengampunan. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa menginginkan kita berada dalam pengampunan. Kita mau terus bertobat jemaat Tuhan. Kita lihat bersama-sama karena upah dari balas dendam dan upah dari pengampunan itu sungguh luar biasa. Saudara-saudara, tentu saja satu dari sisi negatif, satu dari sisi positif. Oleh sebab itu mari coba belajar dari kitab Habakuk. Ya saudara-saudara, kita lihat bersama-sama bahwa kita lihat Habakuk adalah nabi. Ini dari hari Minggu kita bicara tentang Habakuk ya. Jadi kitab Habakuk ini mau bicara tentang seorang nabi yang menjalani panggilannya di Israel Selatan dan Yehuda kurang lebih 30 tahun sebelum Yehuda ditaklukkan oleh bangsa Kasdim
atau yang lebih kita sering kenal dengan Babel. Saudara-saudara, orang Kasdim ya atau orang Babel itu adalah bagian yang boleh dikatakan cukup berperan dalam kehidupan bangsa Yehuda. Perannya seperti apa? Mari coba kita lihat. Habakuk ini adalah seorang nabi kecil. Kenapa dikatakan dia nabi kecil? Karena tulisannya tidak sebanyak Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel. Nah, Habakuk melihat bahwa Allah itu terlalu baik terhadap Yehuda yang berdosa. Kita merenungkan ini pada hari Minggu kemarin. Tetapi saat Allah menggunakan Babel untuk menghukum Yehuda, Habakuk juga mempertanyakan, di mana keadilan Allah? Ya, Tuhan Allah kok tidak adil? Sampai dia mengungkapkan, berapa lama lagi Tuhan? Saudara-saudara, Habakuk mempertanyakan keputusan Tuhan yang menggunakan bangsa yang tidak mengenal Allah ini untuk maksud-maksud Allah. Habakuk mempertanyakan, kok Tuhan seperti ini? Kenapa Tuhan mau pakai bangsa yang tidak mengenal Allah itu untuk membawa Yehuda kepada suatu pertobatan, untuk mendidik, mengarahkan Yehuda menurut jalannya Tuhan? Kenapa harus Babel? Saudara-saudara, selanjutnya kita lihat bersama-sama bagaimana dalam kitab Habakuk ini Habakuk menyampaikan, ya, di sini apa yang mau disampaikan oleh Habakuk? Habakuk menyampaikan bahwa Allah, ya, Allah yang berdaulat penuh. Next. Kita lihat bersama-sama bahwa kitab Habakuk ini menyampaikan bahwa Allah yang berdaulat. Artinya ada kesadaran di dalam diri Habakuk, kenapa Babel? Kenapa bangsa Kasdim yang dipakai oleh Tuhan? Habakuk menyampaikan juga, akhirnya terjawab ya, bagaimana Allah berdaulat penuh. Allah bebas memakai siapapun sebagai alatnya, termasuk Babel yang dipakai oleh Allah untuk menghakimi dan menghukum Yehuda. Tuhan berdaulat melakukan apapun untuk menyatakan penghakiman dan penghukuman. Kalau Tuhan mau pakai bangsa Babel menghukum, menghakimi, ya, bangsa Yehuda yang keras kepala itu karena Tuhan tahu maksud yang terbaik. Jadi secara keseluruhan kita melihat dalam pembacaan Alkitab saat ini, bagaimana Allah berdaulat dalam kehidupan dan kematian bahkan di alam semesta. Dalam pembacaan Alkitab saat ini, Tuhan menyindir bangsa penakluk yang rakus. Ini kita coba lihat apa yang tertulis dalam Habakuk 2 ayat 6 sampai 8. Ya. Mereka mengumpulkan barang-barang yang bukan miliknya. Atau dalam hal ini mereka menjara. Yang dipergunakan dalam kitab Habakuk ini adalah barang gadaian. Kenapa dipakai istilah ini? Karena penulis menggunakan istilah barang gadaian untuk menggambarkan kekayaan hasil jarahan. Maknanya di sini adalah kekayaan tersebut sebenarnya adalah utang yang suatu saat harus dibayar kembali kepada pemilik aslinya atau kepada Tuhan. Terungkap dalam ayat yang ke-7, bicara tentang pembalasan, saudara-saudara. Pembalasan. Ayat ini mau berbicara tentang hukum tabur tuai. Ya, hukum pembalasan. Orang-orang yang selama ini ditindas, atau dalam hal ini mereka adalah sebagai pengutang, atau bangsa yang dijajah, digambarkan akan tiba-tiba bangkit. Inilah bicara tentang pembalasan. Penghakiman Tuhan datang ketika si penindas merasa paling aman. Mereka yang tadinya merampas akan menjadi barang rampasan. Tuhan tidak hanya peduli pada aspek spiritual di sini jemaat Tuhan, tetapi juga murka ketika dia melihat ada ketidakadilan sosial. Di mana ada pembunuhan, di mana ada pengerusakan, serta kejahatan-kejahatan lainnya. Bagi Habakuk sekali lagi, ini mau menyampaikan bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Bagi Habakuk semua terjadi dalam rancangan Tuhan. Babel, sang penakluk akan kalah.
akan ditaklukkan, dihancurkan karena tindakannya melampaui batas toleransi yang Tuhan berikan. Tuhan akan menyatakan pembalasan terhadap Babel. Saudara-saudara, ini berarti bangsa Yehuda akan kembali berada dalam pengharapan. Bangsa Yehuda akan kembali dalam pemulihan. Tuhan akan menyatakan pembalasannya atas kesombongan manusia. Bukan karena dendam, tetapi Tuhan mau menunjukkan kedaulatannya sehingga semua bangsa harus menghormatinya. Karena satu-satunya yang berdaulat hanya Allah sendiri. Nah saudara-saudara, ketika kita melihat kitab Habakuk ini, kita diajak untuk tetap percaya bahwa sesungguhnya Tuhan memegang kendali dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita melihat dunia penuh dengan kekerasan dan ketidakadilan, Tuhan sebenarnya adalah Allah yang mau berdaulat. Kita pernah atau mungkin sedang berada dalam situasi di mana kita sekalian merasa begitu putus asa. Kita merasa dalam hati yang lelah. Mungkin kita merasa ada rencana kita yang gagal. Atau keadaan kita yang kita alami kok tidak bisa dikendalikan. Semakin kita berusaha untuk keluar dari setiap persoalan dan masalah, semakin kita pula merasa kita terkungkung. Saudara juga melihat bagaimana situasi yang ada saat ini. Bencana banjir, tanah longsor, bencana alam lainnya yang menimpa kehidupan kita. Semua itu menandakan bahwa hidup kita masih diwarnai dengan pergumulan. Belum lagi persoalan keluarga yang kita hadapi. Belum lagi masalah-masalah sosial yang diperhadapkan kepada kita sekalian jemaat Tuhan. Kita diingatkan untuk berada dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Kita tanggalkan semua rasa keraguan, kita tinggalkan rasa pesimis dan tanda tanya tentang masa depan yang akan kita jalani. Sebab Tuhan sendiri yang menciptakan dan memberikan hari-hari baru bagi kita semua. Saudara, di saat ini saya mengajak kita jangan pernah meragukan Tuhan. Sekalipun keadaan kita tampak mustahil. Kadang kita diperhadapkan pada suatu pilihan dan kita meragukan Tuhan. Kita merasa segala sesuatu mustahil. Misalnya saja, ada suatu pekerjaan gerejawi yang ditetapkan bagi kita untuk kita kerjakan. Belum kita memulai, belum kita melangkah, yang ada di benak kita adalah tidak mungkin, ragu, mustahil. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat bersama-sama banyak hal yang kadangkala melemahkan iman percaya kita. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita rasakan dan kita pikirkan itu menurut logika kita. Kita lupa bahwa Yesus Kristus sang kepala gereja, Dia yang akan mengendalikan segala sesuatu dalam setiap pekerjaan besar yang mungkin bagi kita sebagai manusia tidak mungkin. Saudara-saudara, sangat miris. Jikalau kita belum maju, belum berusaha, kita sudah mundur. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari jemaat Tuhan. Mari, jangan kita mundur sebelum berusaha. Jangan kita pesimis ketika belum melangkah. Karena ingat, Tuhan yang berdaulat. Kalau Tuhan berkenan, apa yang tidak mungkin bagi manusia akan menjadi mungkin. Amin. Oleh sebab itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini bicara, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Hari ini, serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Baik hal-hal yang mampu maupun tidak mampu kita kendalikan. Manusia punya keterbatasan. Saudara dan saya harus mengakui bahwa kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang punya kuasa. Amin. Manusia terbatas, tapi Tuhan kita punya kuasa. Dan sekali lagi,
Kalau di masa yang telah berlalu dia mampu mengendalikan segala sesuatu dalam kedaulatannya, hari ini pun kita dapat percaya bahwa Tuhan bisa mengendalikan segala sesuatu di dalam kedaulatannya. Tuhan selalu sanggup mengumpulkan kembali yang berserak dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita kehilangan kedamaian. Mungkin saat ini kehilangan pengharapan. Mungkin saat ini kita kehilangan kekuatan. Mungkin saat ini kita melemah di dalam melangkah. Mari melihat bersama-sama bahwa Tuhan memegang kendali dalam kehidupan kita. Segala sesuatu memang punya target. Tapi kalau target itu tidak tercapai, tidak ada konsekuensi yang diberikan ketika capaian tidak tercapai. Target tidak tercapai, tapi melangkah dulu dalam iman. Yakinkan diri bahwa kita bisa. Saudara-saudara, dalam rangka ibadah pembukaan pelayanan di tahun 2026. Mungkin saat ini kita banyak keraguan dalam pelayanan. Ya, banyak keraguan. Melayani di gereja itu, ya, next. Melayani di gereja itu seperti mendaki gunung. Awalnya penuh semangat. Ketika diteguhkan, tahun 2022 ini sekedar evaluasi ya. Wah, semangat kita nih. Semangat berapi-api. Biar bukan jadwal, merasa diri terjadwal. Hadir tepat waktu, on time, tidak pernah absen di dalam persiapan dan lain sebagainya. Tidak pernah banyak alasan untuk tidak hadir. Saudara-saudara seperti mendaki gunung, penuh semangat karena pemandangan indah. Tapi di awal penuh semangat karena pemandangannya indah, tapi di tengah jalan, otot mulai lelah, napas sesak, dan puncaknya terasa masih sangat jauh. Itu karena apa? Fokus pada siapa dan bukan apa. Saudara-saudara, mari lihat. Fokuslah pada sang pemberi kerja. Fokuslah pada sang pemberi pelayanan, bukan apa. Apa yang kita dapat, bukan. Seringkali jemaat Tuhan, api semangat kita padam karena kita terlalu fokus pada apa yang kita kerjakan. Fokus pada apa yang kita kerjakan, kita terjebak pada rutinitas sebagai pelayan liturgos, kita terjebak pada rutinitas sebagai pelayan firman, dan hal-hal teknis lainnya. Namun pelayanan yang sejati jemaat Tuhan bukan tentang apa yang kita lakukan. Bukan tentang apa yang kita kerjakan, melainkan tentang siapa yang kita layani. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Mari coba baca ayat ini sama-sama. Semua yang ada dalam ruangan ini buka Alkitabnya untuk memotivasi ulang tanggung jawab pelayanan kita, baik sebagai bagian daripada majelis, unit misioner, dan semua kita. Mari buka Kolose pasal 3 ayat 23. Semua yang ada dalam ruangan ini baca ayat ini sama-sama. Firman Tuhan mengatakan, saudara, pelayanan yang sejati bukan tentang apa yang kita lakukan, melainkan tentang siapa yang kita layani. Siapa yang kita layani jemaat Tuhan? Tuhan Yesus sang kepala gereja. Upah saudara tidak datang dari manusia. Jikalau kehadiran kita di dalam pelayanan hanya untuk mendapatkan apresiasi manusia, supaya kita dihargai, kita akan kecewa saat tidak ada yang berterima kasih. Ketika kita sudah selesai melayani, lalu kita tidak dihargai, kita akan kecewa. Tapi kalau pelayanan kita untuk Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Cadangan semangat kita tidak akan pernah habis karena Tuhan yang kita layani itu adalah sumber kekuatan itu sendiri. Oleh sebab itu saya berharap
di tahun pelayanan 2026, yang masih sering Senin Kamis dalam pelayanan, yang masih sering ngos-ngosan dalam pelayanan, tetap semangat. Sekali lagi, siapa yang kita layani itulah fokus kita, bukan apa yang kita layani. Selanjutnya bagi kita semua, seluruh umat Tuhan, dalam rangka ibadah pembukaan pelayanan di tahun 2026, tetaplah semangat dalam beribadah. Saudara-saudara, seringkali kita memandang rendah ibadah. Ya. Kenapa? Kita anggap ibadah itu sebuah kewajiban atau rutinitas tertentu saja. Kalau bicara tentang ibadah sebagai suatu rutinitas, ini berarti pemahaman kita kalau ada waktu kita berangkat ibadah. Kalau capek kita absen. Namun mari coba beri sudut pandang yang berbeda. Ibadah bukanlah beban yang harus kita pikul. Jangan jadikan itu sebagai suatu rutinitas, melainkan suatu kebutuhan. Ibadah bukan hanya suatu rutinitas, tetapi suatu kebutuhan. Ibaratnya begini jemaat Tuhan, kita makan setiap hari karena tubuh kita ini butuh nutrisi. Rohani kita pun demikian. Beribadah secara rajin memastikan bahwa jiwa kita tidak akan kelaparan di tengah padang gurun dunia yang penuh masalah. Karena di dalam ibadah kita mendengarkan firman-Nya, kita merenungkan firman-Nya, kita dikuatkan oleh firman-Nya. Oleh sebab itu dalam ibadah, mari menyadari bahwa saya yang membutuhkan Tuhan. Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Saya rindu Tuhan memberikan kepada saya firman yang memberi petunjuk, memberikan pujian yang melegakan ketika saya merasakan sesak di dalam dada. Ada beberapa survei yang mengatakan tentang kenapa seringkali kita merasakan penghalang-penghalang dalam ibadah. Ya, biasanya penghalang yang pertama itu adalah malas. Malas. Ketika saudara malas, enggan hadir dalam ibadah PKB, hadir dalam ibadah PKP, hadir dalam ibadah GP. Mana GP di sini? Halo? Apa kabar Pelkat Gerakan Pemuda? Ya. Sebenarnya mereka cuma bertujuh. Tapi karena suaranya banyak, terdengar banyak, ya bolehlah 17. Saudara, kita lihat ketika kita malas dalam beribadah. Mau saya katakan, ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Lawanlah rasa malas itu dengan melihat berapa banyak berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya. Saudara tidak dapat menghitung berkat Tuhan dalam hidup saudara, bukan? Lawan. Tuhan sudah mengizinkan kita semua menerima begitu banyak kebaikannya. Masa sih kita enggan pergi beribadah? Masa sih kita enggan melawan rasa malas itu dan lebih mengedepankannya daripada kebutuhan rohani kita? Saudara, semua kita mari membangun sebuah komitmen. Di tahun 2026 ini, saya mau rajin beribadah. Ada amin Pelkat PKB? PKB periode ini ada program baru, ibadah di rumah-rumah untuk berapa wilayah? 3 wilayah. Hadir semua ya? Berapa jumlah laki-laki saat ini? Berapa? 86.
86 orang laki-laki itu kalau dibagi dalam 3 wilayah berarti bisa sampai 25-an satu sektor. Amin. Ya. Lawan malasnya ya. Survei yang kedua, hal yang menyatakan bahwa kenapa seringkali kita hal ini menjadi penghalang dalam beribadah. Alasan yang berikut adalah, betul, sibuk. Sibuk. Kenapa tidak datang ibadah PKP? Sibuk. Ya. Sibuk. Kenapa tidak hadir dalam ibadah PKB? Banyak urusan. Aduh Bu Pendeta. Saudara-saudara, kesibukan. Kalau saudara merasa bahwa kesibukan saudara itu merupakan penghalang dalam ibadah, ingatlah bahwa yang memberi pekerjaan siapa? Yang memberi waktu siapa? Yang mengatur rezeki siapa? Jadi jangan sok sibuk. Tuhan yang paling sibuk urus saudara. Jadi ketika ada alasan sibuk, kesibukan-kesibukan yang ada di dalam diri, ingat bahwa semua yang ada pada saya, baik waktu yang Tuhan berikan, pekerjaan yang Tuhan berikan, rezeki yang Tuhan berikan, itu sebenarnya Tuhan mau saya juga tidak melupakan Dia. Oleh sebab itu, bangun komitmen dalam setiap persekutuan, kita berupaya untuk mengambil bahagian di dalamnya. Jangan sampai alasan sibuk ini membuat kita menjauh daripada Tuhan. Saudara, alasan yang ketiga, menurut survei, apalagi? Biasanya kecewa, itu kembali tadi. Ada sakit hati di dalam diri. Toh? Kenapa tidak pernah pergi ibadah sektor? Enggak Bu Pendeta, tidak ada kendaraan. Padahal ada yang merasa dirinya sakit hati dengan warga sektornya sehingga tidak hadir dalam ibadah sektor. Ada begitu di sektor 1 sampai 10? Tidak ada. Memang itu sering terjadi di pos Pelkes. Ya, merasa sakit hati dengan teman sektor, merasa sakit hati dengan majelis sektor, sehingga enggan hadir dalam persekutuan ibadah. Di PKLU ada begitu? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ada rasa sakit hati di dalam diri, kecewa, mari lihat. Saya datang ke gereja, saya datang pergi ibadah, yang saya cari Tuhan, bukan manusia. Jadi, singkirkan segala bentuk sakit hati dan kecewa itu dalam satu motivasi. Tuhan memberikan pengampunan kepada saya. Tuhan menyatakan kebaikannya. Sehingga penghalang yang disebut dengan sakit hati atau kecewa, saya mau singkirkan dalam diri saya. Toh yang saya cari Tuhan. Artinya begini jemaat Tuhan, ingatlah di awal tadi kitab Habakuk sudah menunjukkan bagi kita bahwa satu-satunya yang berdaulat dalam hidup ini hanya Tuhan, bukan manusia. Sehingga mari terus menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan itu, syukuri segala sesuatu yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau menyatakan bahwa kita bersyukur atas setiap yang Tuhan buat dalam hidup ini. Tekun dalam persekutuan, tekun dalam pelayanan, jalani segala sesuatu dalam suatu keyakinan Tuhan sudah melayani saya, sehingga saatnya saya juga mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati, sampai Maranatha. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai.
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan Allah yang sungguh berdaulat di dalam kehidupan kami sungguh berterima kasih dan mengucap syukur bahwa kedaulatan Tuhan membawa kami berada dalam persekutuan ibadah, pembukaan kegiatan pelayanan di tahun 2026. Hari ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kami menyikapi segala sesuatu dalam iman kepada Tuhan. Kami menyikapi segala sesuatu yang diperhadapkan kepada kami dalam suatu keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan. Biarlah ya Bapa dalam semangat bahwa Tuhan Allah berdaulat dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi yang rajin dan tekun dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian. Kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin tegar dalam melangkah. Kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang optimis di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam keterbatasan kami ada Tuhan yang berkuasa. Kami manusia yang terbatas, tapi kami punya Tuhan yang melampaui segala akal, pikiran, dan akal budi itu, berdaulat dalam hidup kami. Bapa, berkatilah persekutuan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah GPIB Jemaat Mangamaseang. Banyak hal yang menjadi pengharapan-pengharapan kami untuk terwujudnya persekutuan yang semakin menjadi berkat di tengah-tengah jemaat ini. Berkatilah ya Bapa, tanggung jawab dan peran kami masing-masing sebagai presbiter, sebagai BPPJ, unit-unit misioner, pegawai kantor gereja, pastor, sopir, satpam. Berkati kami dalam tanggung jawab kami di kepanitiaan, baik panitia Natal, Paskah, dan HUT Mangamaseang, dan Mangamaseang Fair. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya Tuhan akan mampukan kami untuk terus melangkah dalam kemuliaan nama Tuhan, agar gereja ini semakin menjadi gereja yang bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu bersama dengan Pendeta Besti dalam peran dan tanggung jawab yang harus kami berdua lakukan sebagai pelayan firman dan sakramen di tengah-tengah jemaat ini. Mampukan kami untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab seturut dengan maunya Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi gembala yang baik bagi domba-domba yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami lemah, kami terbatas. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan mampukan kami. Sehingga bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami dapat jadi berkat di tengah-tengah persekutuan pelayanan dan kesaksian GPIB Jemaat Mangamaseang. Berkati Vikaris Lena Sihombing dalam masa-masa vikariat di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan juga tolong agar dia dapat belajar
Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman berharga di tengah-tengah jemaat ini. Agar setia kelak menjadi pelayan firman dan sakramen yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya itu dimungkinkan karena anugerah-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa. Berkatilah kami semua sebagai bagian daripada warga masyarakat yang hadir di bumi NKRI. Tuhan berkati kami untuk jadi berkat bagi bangsa ini. Dan Tuhan memberkati juga segala sesuatu yang menjadi harapan kami ke depan. Terutama bangsa ini semakin maju, bangsa ini semakin berjaya, bangsa ini semakin tentram, bangsa ini semakin menghadirkan berkat bagi banyak orang. Berkati mereka yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun mereka yang menjalani perawatan di rumah. Secara khusus kami mau berdoa buat Ibu Ida Manengke yang saat ini dirawat di ruangan ICU Rumah Sakit Hermina. Kami tetap percaya kuasa Tuhan akan bekerja atasnya, memulihkannya dan menguatkannya sehingga dapat melewati masa-masa sulit ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja sehingga para dokter, para medis yang menangani dapat memberikan penanganan yang terbaik. Bapa dalam kerajaan sorga kami juga mau berdoa. Tuhan memberkatilah setiap harapan dan kerinduan kami untuk segala sesuatu yang menjadi rencana-rencana di tengah-tengah jemaat Mangamaseang. Berkati sidang majelis jemaat tanggal 31 Januari 2026, Tuhan hadir memberkati agar semuanya berjalan baik dan lancar. Berdoa buat renovasi atap kantor lama yang saat ini sedang berlangsung. Tuhan Yesus juga mau campur tangan agar segala sesuatu yang menjadi harapan kami, kantor lama setelah melalui proses renovasi dapat dipergunakan untuk peribadahan pelkat ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dapat terwujud dalam campur tangan Tuhan. Tuhan lihat harapan kami dan kami serahkan di bawah kaki salib Tuhan. Biarlah semuanya dilancarkan oleh-Mu. Ya Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Berkatilah semua kami yang boleh terlibat dalam kegiatan pelayanan saat ini. Tuhan lanjutkan kasih setia Tuhan buat Penatua Ripka Matakupan, Penatua Deborah Patipiluhu, Penatua Herdaraka, Diaken Yusuf Ambanaga, Diaken Stefinoya, Diaken Hans Manusiwa, Diaken Jerry Parihala, Penatua Herman Rurah, Tuhan berkati semuanya. Berkati organis Vikaris Lena, berkati pemandu lagu, Saudara Gigi dan Ibu Olivia dan tim multimedia Mangamaseang bersama dengan Sapam yang bekerja pada jam ini. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap paduan suara juga yang boleh memberi diri dalam pelayanan saat ini. Tuhan juga memberkati segala sesuatu yang mereka persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Komisi rumah tangga yang mempersiapkan konsumsi, Tuhan juga memberkati semuanya. Jikalau kami hadir di tempat ini dalam keadaan baik dan sehat, Tuhan juga menolong kami agar keluar dari gedung gereja ini kami tetap dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Ini kami yang terus berpengharapan. Biarlah seluruh rangkaian kegiatan persekutuan pelayanan dan kesaksian di tahun 2026 ini boleh jadi dalam semangat memuliakan nama Tuhan. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesaksian pujian dari paduan suara sektor pelayanan 5 dilanjutkan paduan suara sektor pelayanan 7. Disilahkan.
Maju-maju.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dalam ibadah ini diedarkan 2 pundi, pundi pelayanan yang berwarna hijau dan pundi dana yapendik berwarna merah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan sukacita. Bawa persembahanmu dan sukacitamu. Bawa
sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang telah kita berikan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, ketika kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami, maka kami mau belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Kami percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kami berasal daripada-Mu. Bahkan ketika saat ini kami telah memberi persembahan, maka kiranya persembahan kami ini berkenan dan dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Serta berkati setiap pengurus gereja untuk menata layani persembahan ini dengan baik seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kami mengundang paduan suara sektor pelayanan 9 dan setelah itu paduan suara sektor pelayanan 1 untuk menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Dipersilakan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Rabu 28 Januari 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Kristen Jama Kaunang STH. Pelayan pujian, Paduan Sektor 1, Paduan Sektor 3, Paduan Sektor 5, Paduan Sektor 7, Paduan Sektor 9, dan Paduan Seruling. Organis Vikaris Lena Susanti Sihombing SS Teol. Pemandu lagu Ibu Olivia Sanipar dan Saudari Grace S. Linggar, serta operator multimedia MGM. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta keluarga. Sidang Majelis Jemaat. Sidang Majelis Jemaat evaluasi triwulan 3, bulan Oktober sampai dengan Desember 2025, akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Januari 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Gedung Serbaguna, Mangamaseang. Pengumuman ini sebagai persiapan bagi seluruh presbiter. Bidang Inforkom Litbang, kehadiran jemaat dalam ibadah ini, pria 86 orang, wanita 126 orang, jumlah 212 orang. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu, dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini, dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat. Selanjutnya, sambutan Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang disampaikan oleh Ketua 1 PHMJ, Penatua Paros JS Konda. Kami persilakan. Masih live streaming ya? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya pincang ini karena kesalahan saya sendiri. Orang Makassar bilang sotak, merasa diri mampu, ternyata tidak mampu, sudah tua PKLU. Kemarin sore itu saya mau standar mobil saya, motor saya mau standar 2. Posisi saya sebelah kiri, mestinya pakai kaki kiri, saya pakai kaki kanan dengan bangganya di muka anak-anak muda, saya paksakan, tak tarik saya punya betis sampai di pangkal paha. Akhirnya motor saya bisa berdiri, tapi ketika saya mau jalan saya tidak bisa jalan. Saya tinggal duduk, satu malaman itu saya kompres, saya punya betis kanan ini, merah di seperti memar gitu. Ternyata saya browsing, rupanya katanya cedera otot betis. Ya, sampai sekarang masih pincang-pincang, mudah-mudahan sudah agak baik kan. Saya kira itu saja, ya terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mewakili Majelis Jemaat saya akan menyampaikan sambutan dalam rangka pembukaan kegiatan pelayanan pada malam hari ini. Yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rekan-rekan sepelayanan, para presbiter, Ibu Pendeta Christine Jama Kaunang, Ibu Pendeta Besti, juga rekan-rekan diaken Penatua, tak lupa Vikaris Lena Sihombing, juga Bapak Ibu rekan-rekan unit-unit misioner, bahkan komisi panitia BPPJ yang hadir pada malam hari ini, bahkan seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar. Shalom.
Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Atas kasih dan penyertaan-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini, di rumah doa ini, dengan semangat yang baru, mengikuti ibadah pembukaan tahun pelayanan di tahun 2026. Hari ini bukan sekedar pertemuan rutin atau ibadah seperti biasanya, melainkan hari ini ibadah yang kita laksanakan merupakan langkah awal atau sebuah garis start, garis awal bagi kita untuk melangkah bersama dalam visi pelayanan selama 1 tahun ke depan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita melangkah lebih jauh di tahun pelayanan 2026 ini, mari kita sejenak menoleh ke belakang. Di tahun pelayanan 2025 telah memberi kita banyak pelajaran, baik itu keberhasilan yang patut disyukuri bersama, maupun tantangan yang mungkin mendewasakan kita untuk melayani lebih baik lagi. Semua itu adalah fondasi yang membuat kita lebih kuat untuk menghadapi apa yang ada di depan di tahun pelayanan yang baru ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingin menyampaikan, mungkin mengingatkan kita semua baik selaku pelayan maupun selaku warga GPIB, khususnya warga jemaat GPIB Mangamaseang, bahwa visi misi GPIB tahun 2026 adalah GPIB menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Kemudian misi daripada GPIB Jemaat GPIB adalah menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui dengan bertolak dari firman Allah yang terwujud dalam perilaku kehidupan warga gereja, baik dalam persekutuan maupun dalam hidup bermasyarakat. Menjadi gereja yang hadir sebagai contoh kehidupan yang terwujud melalui inisiatif dan partisipasi dalam kesetiawanan sosial serta kerukunan dalam masyarakat dengan berbasis pada perilaku kehidupan keluarga yang kuat dan sejahtera. Kemudian menjadi gereja yang membangun keutuhan ciptaan yang terwujud melalui perhatian terhadap lingkungan hidup, semangat keesaan dan semangat persatuan dan kesatuan warga gereja sebagai warga masyarakat. Tahun ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pelayanan kita di tahun 2026 ini mengusung tema memperteguh panggilan dan pengutusan gereja secara intergenerasional dengan mendayagunakan teknologi digital untuk mewujudkan kasih Allah dalam seluruh ciptaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa tema visi, misi dan tema ini saya sampaikan dalam sambutan ini? Karena visi, misi daripada GPIB dan tema kita pada malam hari ini yang pada tahun ini bukan sekedar slogan semata, tetapi ini adalah sebuah komitmen untuk kita semua, baik selaku pelayan maupun selaku warga jemaat. Yang pertama, komitmen kita adalah fokus pada dampak. Kita memastikan bahwa setiap program kerja kita benar-benar menyentuh kebutuhan warga jemaat maupun masyarakat. Beberapa bulan ke depan, kalau nggak salah bulan Maret, kita akan segera menyusun program kerja dan anggaran yang baru 2026-2027. Tentunya masing-masing bidang sudah mempersiapkan agar kita menyusun program kerja dengan baik, sebaik-baiknya, agar dapat menyentuh kebutuhan warga jemaat dan masyarakat di sekitar lingkungan gereja kita. Yang kedua, bahwa komitmen kita atas visi, misi, dan tema tahun ini adalah kolaborasi. Menghilangkan sekat-sekat antar para pelayan dan warga jemaat.
bahwa kita adalah pelayan satu kesatuan, satu tubuh yang saling melengkapi. Untuk itu janganlah ada yang namanya sekat-sekat di antara para pelayan. Baik itu unit misioner, komisi, maupun warga jemaat sendiri. Karena sekat-sekat ini bisa menimbulkan sesuatu kegagalan dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kita. Kemudian yang ketiga, daripada komitmen kita agar terlaksananya visi, misi, dan tema kita pada tahun ini adalah kualitas hati. Melayani bukan karena kewajiban, tetapi melayani karena panggilan jiwa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita selaku presbiter, selaku pelayan Pelkat maupun apapun tugas tanggung jawab pelayanan yang sudah kita dipercayakan, bukan berarti bahwa kita melaksanakan karena kewajiban. Ketika kita berbicara bahwa itu adalah sebuah kewajiban, maka belum tentu pelayanan itu bisa maksimal. Karena ketika pelayan mengatakan bahwa itu adalah kewajiban dia sudah selesaikan, bisa jadi itu hanya karena ingin menggugurkan kewajibannya. Tetapi karena panggilan jiwa itulah yang menjadi komitmen kita untuk melayani jemaat atau umat Tuhan. Nah, yang menjadi harapan kita bersama pada pelayanan untuk 1 tahun ke depan, saya mengajak kita semua, khususnya kepada rekan-rekan sepelayanan dan seluruh warga jemaat, kita semua ini untuk senantiasa menjaga api semangat pelayanan, tadi yang sudah disampaikan di awal kegiatan bahwa semangat baru, tahun yang baru. Mari kita memimpin dengan teladan yang baik, bekerja dengan transparansi dan selalu terbuka terhadap kritik yang membangun. Tidak sedikit orang ketika dikritik, entah itu baik atau tidak, atau yang sifatnya membangun, tidak sedikit orang yang bukannya mengakui, melainkan pembenaran. Untuk itu kepada kita semua selaku pelayan-pelayan, ketika baik sesama pelayan maupun warga jemaat melakukan kritik yang membangun, mari kita terima, kita lihat dengan baik apakah pelayanan kita sudah betul-betul menyentuh jemaat. Kepada seluruh warga jemaat, terlibatlah aktif bagi Bapak Ibu Saudara dalam berbagai bentuk kegiatan-kegiatan yang ada. Tadi sudah tersampaikan dalam khotbah pendeta terkait dengan segenap warga jemaat untuk rajin beribadah. Oleh karenanya, keaktifan Bapak Ibu Saudara sebagai warga jemaat tentunya merupakan energi utama bagi kami di dalam melayani. Tanpa dukungan dan doa dari Bapak Ibu Saudara selaku umat Tuhan, rencana-rencana yang kami buat di dalam program kerja dan pelayanan-pelayanan tentunya tidak akan pernah menjadi nyata. Dan akhirnya tantangan di depan mungkin tidak mudah bagi kita dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan. Akan ada saat-saat di mana kita merasa jenuh, akan ada mungkin kita merasa lelah atau berbeda pendapat. Namun, mari kita kembali kepada tujuan awal kita di dalam bergabung di sini sebagai satu persekutuan GPIB Jemaat Mangamaseang, yaitu untuk saling memberi, untuk saling melayani, dan saling untuk menjadi berkat. Mari kita melangkah dengan keyakinan bahwa jika kita berjalan bersama, beban yang berat akan terasa ringan dan visi misi serta tema yang ada akan tercapai dengan baik. Selamat melayani, mari kita jadikan tahun ini sebagai tahun yang penuh dengan transformasi dan sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Enggak apa-apa tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Luar biasa sambutan dari Bapak Penatua Paroskonda sebagai Ketua 1 PHMJ. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tapi saya bersyukur sekali bahwa Bapak Ibu berkenan hadir dalam ibadah saat ini. Bahkan kesaksian pujian dari seluruh paduan suara begitu menyentuh. Ya, ini memperlihatkan semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan yang luar biasa yang Bapak Ibu sekalian boleh hadirkan dalam persekutuan ibadah saat ini. Biarlah seluruh teman-teman yang tadi mengisi pujian ataupun yang belum berkesempatan pada saat ini tetap memiliki semangat yang sama untuk melayani Tuhan lewat puji-pujian yang boleh tersampaikan pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum mengakhiri ibadah saat ini, menambahkan apa yang disampaikan oleh Ketua 1 PHMJ pada saat ini, kita semua sebagai bagian daripada Majelis Jemaat GPIB Mangamaseyang ini sedang berada dalam triwulan terakhir untuk PKA 2025-2026. Di penyusunan program kerja ataupun di PKA yang telah disahkan, ada catatan-catatan penting yang harus segera terlaksana. Antara lain Bapak Ibu sekalian, hasil sidang Majelis Jemaat TW2 atau triwulan kedua kemarin, kita saat ini sedang berada dalam proses renovasi kantor lama. Ya, Bapak Ibu mungkin boleh melihat progresnya. Ya, sejauh ini pekerjaan ini sudah dilaksanakan kurang lebih 2 minggu. Ya, Bapak Ibu sekalian dapat melihat progresnya atau ada tampilan fotonya. Ya, progres nanti jalan-jalan ya sebentar di sebelah atau besok pagi. Dan Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan renovasi kantor lama ini dianggap penting, dianggap sangat urgent sekali untuk saat ini karena kesulitan tempat beribadah bagi anak-anak layan PA dan PT setiap minggu. Karena Bapak Ibu sering melihat bahwa di Gedung Serbaguna ketika ibadah Pelkat PA dilaksanakan jam 8, ibadah Pelkat PT jam 9, jam 9.30 terkesan tergesa-gesa sekali. Dan juga kelas PA itu ada 3 kelas. Sehingga kalau harus dibagi menjadi 3 bagian di sana kayaknya akan ada sedikit riuh. Oleh sebab itu dianggap penting untuk renovasi kantor lama. Salah satu tujuannya adalah untuk kemudian hari kantor lama dapat dijadikan tempat ibadah entah IMPA atau IHMPT. Kemudian untuk latihan paduan suara. Ya, dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya ketika ada tamu Bapak Ibu, kesulitan kita sering menyambut tamu dalam ibadah, biasanya tamu melayani ibadah hari Minggu lalu kita berikan jamuan kasih ala kadarnya, kadang-kadang terganggulah anak-anak PT yang sedang beribadah di sana. Sehingga dianggap perlu sekali untuk saat ini, satu-satunya yang bisa kita renovasi untuk penggunaan ruang ibadah ataupun ruang lainnya yang dianggap penting adalah satu-satunya renovasi kantor lama. Jadi bukan hanya sekedar kita renovasi kantor itu lalu untuk duduk-duduk manis di situ, buka meja, bukan ya. Bukan itu kepentingannya. Itu antara lain untuk kebersamaannya, tapi itu bukan untuk kepentingan yang sangat-sangat penting. Jadi jangan berpikir, ini gereja renovasi kantor lama supaya bapak-bapak tambah nyaman. Istri-istri nunggu sampai jam 12 malam, jam 1 enggak pulang-pulang suamiku gara-gara difasilitasi di situ, bukan. Tapi paling penting adalah agar kita semua dapat menambah ruangan-ruangan yang ada di sekitar gereja ini untuk kepentingan-kepentingan persekutuan, pelayanan dan hal-hal lainnya. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan renovasi kantor lama ini. Jadi kalau ada berkat boleh dibagi disisihkan, tapi pada prinsipnya sekali lagi untuk kepentingan kita bersama, dari kita untuk kita. Itu hal yang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, program kerja anggaran 2025-2026 saat ini juga akan ada dalam Mangamaseyang Fair ya. Bapak Ibu sekalian, sudah terbentuk tim kerjanya dari Komisi PEG untuk apa? Untuk hal-hal yang dianggap juga urgent. Boleh ditampilkan? Ada satu hal yang butuh kebersamaan kita. Kayaknya Bapak Ibu kalau duduk di kursi ini kan sudah terasa kurang nyaman ya. Ya, saya juga tadi duduk di situ agak-agak gimana gitu ya. Sehingga salah satu PKA kita boleh ditampilkan gambar
gambar kursinya. Baik yang ada di rumah ataupun yang ada di gedung gereja ini kerinduan kita, ya. Kerinduan kita bersama agar kursi ini memang sudah kita cadangkan anggarannya di PKA. Namun untuk memenuhi seluruh kursi yang ada di sini itu tidak cukup. Sehingga sedang dalam proses pembuatan kursi gereja ini. Jadi ini perlu disampaikan kepada Bapak Ibu, bukan hanya majelis yang tahu. Ya, jadi adalah rencana kerinduan kita agar kursi kita itu lebih baik daripada yang ada sekarang. Nah, ini agak lama ini multimedia menyiapkannya memang karena saya terus terang baru terbersit mau menyampaikan kepada Bapak Ibu ya. Jadi harapannya dalam waktu 2 bulan. Pasca nanti baru sebagian ya, kursi-kursi yang ada di sini akan diganti, terutama memang ada yang sudah patah, ada yang sudah tidak layak. Nah ini, bagus nggak Bapak Ibu? Ya, kalau mau empuk bawa bantal sendiri ya. Ya, jadi ini yang sedang dalam proses Bapak Ibu. Kita antara lain mengharapkan sekali dukungan Bapak Ibu sekalian, ini sedang dipesan. 12, hanya 12 Bapak Ibu. Karena anggarannya di PKA 2025-2026 hanya cukup untuk 12 kursi. Oleh sebab itu dukungan kembali dari Bapak Ibu sekalian diharapkan, salah satunya adalah kegiatan Mengemas yang Fair yang akan dilaksanakan pada bulan Maret. Ya, salah satunya juga untuk ini. Jadi berdoa, berharap dan tolong didukung sekalian. Itu antara lain salah satu harapan kita dalam kegiatan Mengemas yang Fair pada bulan Maret nanti. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu, segala sesuatu yang menjadi 2 hal yang saya sampaikan tadi itu adalah hal-hal urgent yang sementara kita lakukan di akhir PKA 2025-2026. Kami sebagai Majelis Jemaat dan PHMJ tidak dapat bekerja sendiri. Kami mohon dukungan doa, dukungan segala sesuatu yang Bapak Ibu bisa berikan agar apa yang menjadi harapan kita, ya, harapan kita bersama, baik renovasi kantor lama boleh terselesaikan dengan segala baik dan juga penggantian kursi-kursi yang sudah tidak layak di dalam gedung gereja ini semuanya dapat berjalan dengan baik. Mungkin Bapak Ibu bilang, kas jemaat kan banyak. Bapak Ibu lihat ada pos-posnya. Ada pos-pos dari segala sesuatu yang harus dikeluarkan dari kas itu. Ada pos pelayanan, ada pos rutin dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar gambaran. Biar bukan cuma majelis yang tahu pengelolaan keuangan gereja itu hanya untuk apa. Nah, oleh sebab itu sekali lagi dalam mengakhiri ibadah pada saat ini kami sangat berharap dukungan dari seluruh jemaat untuk kelanjutan kerja pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Sekali lagi semuanya dari kita untuk kita, kami PHMJ, kami fungsionaris PHMJ, kami KMJ, kami PEJ. Tidak ada kepentingan apa-apa di sini. Semua untuk jemaat, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu mohon dukungan doa dari seluruh jemaat, mohon perhatian dari seluruh jemaat untuk kemajuan gereja ini. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita sampai Maranatha. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari berdiri. Pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar, baik di keluarga, persekutuan masyarakat, dan dimanapun kita berada. Cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak,
bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan kasih yang datang malam. Hanyalah terus atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teduh. Dengan lebih semangat kita nyanyikan pujian lagi. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji-Mu, jangan lepaskan kasih yang datang malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit pun beranjak. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Mari jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Ya, Bapak Ibu, disilahkan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syukur untuk menikmati berkat Tuhan yang telah tersedia di Gedung Serbaguna. Dan setelah berdoa, Bapak Ibu akan beralih ke Gedung Serbaguna untuk menikmati berkat Tuhan yang telah disiapkan. Tapi kita akan melalui jalur di tengah untuk bersalaman dengan pelayan firman baru ke Gedung Serbaguna. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa, terima kasih kalau ibadah pembukaan kegiatan pelayanan tahun 2026 pada malam hari ini telah terlaksana dengan baik. Biarlah apa yang kami sudah lakukan pada malam hari ini ya Bapa, akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami akan menikmati berkat Tuhan yang telah tersedia di gedung Serbaguna. Untuk itu ya Bapa, berkenanlah Tuhan menguduskan makanan dan minuman, biarlah menjadi kekuatan dan menyehatkan tubuh kami. Untuk kami boleh melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih izinkan bagi kami semuanya. Ini doa kami ya Bapa, ini syukur kami yang kami boleh naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.